Oke, akhirnya aku mau buat video soal jawab pertanyaan lah ya. Banyak pertanyaan yang sering muncul, kenapa grinder aku nggak mau keluarin biji kopi, bubuk kopi, kenapa nggak keluar ya? Itu pertanyaan yang sering muncul mungkin di kalian yang baru di dunia barista. Biasanya kalau kita giling kopi dia nggak mau keluar, nah ini nggak mau keluar, itu penyebab pertamanya kehalusan. Jadi kalau kehalusan kita giling, itu dia mutar di dalam, yang terjadi apa? Bubuk kopi itu dia nggak keluarin karena terlalu halus, akhirnya numpuk. Jadi misalnya kalian ketemu, oh penggiling kopiku nggak mau keluarin bubuk kopi, nggak bisa keluar bubuk kopinya, gampang, kasarin. Jadi giling, kasarin. Nah, karena yang tadi kehalusan dia nggak keluar, dia ngumpul di dalam, nanti waktu kita kasarin, normal yang pertama kali keluar itu clumping. Clumping itu artinya bergumpal kayak gini. Gumpal. Kenapa dia bergumpal? Karena kehalusan, seperti tepung lah, kalau dia nyatu. Karena tepung itu halus, dia jadi nyatu, nempel-nempel gitu. Nah, penyebab kedua itu karena burnya nabrak. Burnya nabrak itu contohnya kayak gini, saya tabrakin, tek, nabrak. Nah, setelah ditabrakin, itu artinya burnya udah saling bersentuhan gitu. Saling bersentuhan. Kalau kita hidupin grindernya, apa yang terjadi? Ini, saya hidupin ya. Sama sekali nggak mau mutar. Jadi banyak kejadian loh, orang nggak mau mutar, dia paksa terus, dia hidupin terus, dan itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Kalau kita hidupin terus, motornya mau kerja tapi nggak bisa mutar, nanti dia akan merusak. Ini benda yang ini nih, yang seperti batu baterai ini namanya kapasitor. Yang ini yang murah, yang ini yang ori. Yang murah itu harga 50 ribuan, di toko-toko pompa ada, tapi cepat rusak. Yang asli itu harganya bisa hampir 300 ribu, tapi bisa tahan ya puluhan tahun asal dirawat. Nah, fungsi kapasitor, oke. Lihat dulu, kapasitor itu ada satuan UF-nya. Jadi ini tips ya, misalnya kalian grindernya mau ganti kapasitor, ganti yang angkanya ini sama ya. Beli yang ori, angkanya yang sama, UF, U-nya kebalik, ada ekornya. Itu satuan mikron. Oke, fungsi kapasitor itu seperti, anggaplah ini ya, listrik. Ini kan butuh listrik. Anggaplah listrik itu seperti air. Oke, dan ini adalah toren atau tempat penampung air di atas. Oke. Dan di bawah ini ada lubang. Ada lubang nih. Lubang itu adalah untuk supply energi ke dinamo atau ke grindernya. Oke. Jadi fungsi dari kapasitor ini seperti booster lah, gampang. Booster tuh seperti kita di rumah mandi. Kalau ada toren, airnya kan deras, showernya kan deras. Kalau nggak ada toren kan lemah. Itu, jadi gini. Anggap ini seperti toren ya, air masuk. Torennya udah full, ada air yang keluar untuk supply ke rumah tangga. Berarti di sini adalah listrik ditampung. Ini supply ke grinder. Oke. Bayangkan kalau ini dihilangin atau ini rusak. Jadi dia bypass. Seperti mandi tapi airnya nggak ada tenaga. Jadi kalau kapasitor udah rusak, grinder ini biasanya nggak ada tenaga. Jadi dia tetap masih bisa bekerja, tetap bisa giling kopi, tapi ketika kita geser dikit aja ke arah fine,
dia langsung mati. Kenapa? Nggak ada tenaga, tidak ada booster di situ. Ngerti ya? Kalau air datang, ada lubang di sini ngalir pelan-pelan, tentu alirannya akan stabil karena ada penampung. Tapi bayangkan ini tidak ada penampung, alirannya nggak stabil dan kurang deras karena tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan dari tangki air gitu ya. Iya, jadi kesimpulannya ya, kuncinya satu. Kalau grindernya nggak mau keluarin bubuk kopi, jangan dilanjutin, langsung dikasarin, jangan panik. Karena kalau kita lanjutin, itu nanti kapasitor rusak. Nah, yang kedua, yang bikin kapasitor rusak itu, yang bikin grinder nyangkut itu biasanya ganti bins. Dia ganti bins dari A ke B. Yang A ini rapuh. Oke, yang B density-nya pasti berbeda atau tingkat kepadatan biji kopi ini pasti berbeda. Jadi kadang-kadang waktu kita masuk bins B, pop, grindernya nyangkut karena binsnya lebih keras. Nah, itu juga jangan dilanjutin. Berarti untuk bins yang lebih keras ini, bur distance atau jarak burnya harus lebih sedikit, lebih jauh. Sedikit nih, sedikit apa? Hitungannya dikit. Makanya kalau grinder espresso itu geser-gesernya nggak banyak. Terus kapasitor bisa nggak rusak karena umur? Bisa banget. Misalnya umur grinder udah 5 tahun atau 3 tahunan, wajib ganti kapasitor supaya si booster tadi itu lebih maksimal lagi. Kadang-kadang dia kecepatannya kan turun. Jadi kalau kecepatan giling kita udah turun, apa yang harus diganti? Bur, oke? Dan ganti bur aja nggak cukup, harus juga ganti kapasitor supaya udah tajam dan boosternya ada, gitu. Ingat, ini seperti booster, seperti kita mandi pakai toren. Kalau nggak pakai toren, airnya mengecewakan. Oke, sekian videonya. Nanti kalau ada pertanyaan masalah-masalah teknis kayak kenapa mesin nyentrum, kenapa espresso nggak keluar air, silakan ya di kolom komentar. Dengan senang hati aku akan jawab. Thank you.